kisah Jong Islamitenbond dan Sumpah Pemuda. Bantu channel kami dengan klik subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Jong Islamitenbond atau Perhimpunan Pemuda Islam. Tidak kurang dari 1.000 orang terdaftar sebagai anggotanya. Cabang-cabang Jong Islamitenbond tersebar di Jakarta, Solo, Yogyakarta, Madiun, dan kemudian Bandung berkat jaringan Haji Agus Salim. Pendirian organisasi-organisasi kepemudaan pada permulaan abad ke-20 digerakkan oleh kalangan mahasiswa Stovia, yakni Jong Sumatranenbond pada tahun 1917, Jong Celebes tahun 1918, Jong Minahasa tahun 1918, dan Sekar Rukun Jawa Barat tahun 1919. Lainnya adalah Timors Verbond tahun 1921 dan Kaum Betawi tahun 1923. Dengan demikian tampak bahwa kebanggaan akan masing-masing etnis lah yang membentuk perkumpulan-perkumpulan tersebut. Jong Java misalnya begitu bangga akan kebudayaan adiluhung Jawa. Sementara itu, Jong Sumatranenbond juga menganggap warisan budaya, terutama bahasa Melayu, sebagai ciri khas mereka. Dalam periode ini, sebenarnya Belanda melalui politik etis berupaya mengembangkan kesadaran identitas Hindia Belanda kepada kaum pribumi muda terpelajar. Namun pada faktanya, mereka lebih cenderung mengidentifikasi diri mereka ke dalam etnis masing-masing. Keengganan para pemuda pada masa itu untuk membentuk perhimpunan pelajar Hindia Belanda yang menyatu tidak terbagi dalam masing-masing etnis lebih sebagai penolakan mereka terhadap penyematan identitas yang kebarat-baratan. Sementara itu, sebelum tahun 1925, kesadaran adanya identitas nasional Indonesia pun belum begitu menguat di tengah para pemuda itu. Maka masuklah ke periode kedua, yakni sepanjang tahun 1925 hingga 1930. Di sini kebanggaan etnisitas perlahan-lahan tergantikan dengan kesadaran ideologis. Artinya, perekat solidaritas tidak mesti kesamaan suku dan daerah asal. Ada benih-benih menuju Indonesia sebagai komunitas yang terbayang atau imagined community. Untuk sampai mewujudkannya, sedikitnya ada 2 paham yang beroperasi secara intens, yakni pembaruan Islam dan nasionalisme. Pada tahun 1925, berdirilah Jong Islamitenbond atau JIB. Sesuai namanya, organisasi ini diisi para pemuda muslim yang memantapkan Islam sebagai sandaran identitas. Beberapa di antaranya merupakan intelektual yang dididik di sekolah-sekolah Belanda. Beberapa lainnya telah memiliki konsen besar terhadap pendidikan Islam sebagai lawan daripada pendidikan formal ala Belanda. Jong Islamitenbond berdiri pada tanggal 1 Januari 1925 di Jakarta. Organisasi ini awalnya konsen pada bidang sosial dan budaya, sekaligus menghindari tema politik praktis. Anggotanya berasal dari berbagai perhimpunan pemuda kedaerahan seperti Jong Sumatranenbond atau Jong Java, yang mereka bersimpati terhadap perkembangan agama Islam. Dalam kongres perdananya, Jong Islamitenbond tercatat tidak kurang dari 1.000 orang terdaftar sebagai anggota. Cabang-cabang Jong Islamitenbond tersebar di Jakarta, Solo, Madiun, Jogja, dan kemudian Bandung. Jong Islamitenbond menerbitkan majalah Al-Nur atau Headlights yang berarti cahaya sebagai media perjuangan dan sirkulasi gagasan. Beberapa nama besar pernah menjadi pimpinan atau anggota Jong Islamitenbond. Misalnya, Kasman Singodimejo, Muhammad Rum,
Syafruddin Prawiranegara, dan Muhammad Nasir. Mereka lantas mengembangkan Young Islamitan Bond dengan terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan ormas-ormas besar Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pendirian Young Islamitan Bond lantas diikuti dengan pembentukan Pemuda Muslimin Indonesia atau PMI pada tahun 1929. Organisasi ini masih di bawah naungan Sarekat Islam dengan fungsi untuk menjaring bakat kepemimpinan para pemuda muslim yang terpilih. Namun PMI masih kurang populer daripada Young Islamitan Bond. Young Islamitan Bond ternyata tidak mengeksklusi paham nasionalisme saja. Justru sejumlah tokoh organisasi ini turut memperkenalkan ideologi tersebut ke tanah air. Hal itu dilakukan utamanya oleh tokoh-tokoh muslim yang kembali dari negeri Belanda setelah lulus kuliah. Mereka pun cukup berhasil meyakinkan cabang-cabang Young Islamitan Bond untuk menerima gagasan nasionalisme sehingga tidak mesti dipertentangkan dengan persatuan Islam. Hal ini antara lain ditunjang kedekatan pribadi maupun keilmuan para pimpinan Young Islamitan Bond dengan tokoh-tokoh muslim nasionalis seperti Bung Hatta. Corak nasionalisme yang ditawarkan Young Islamitan Bond agaknya seturut dengan gagasan yang berkembang di kalangan pelajar Indonesia sejak tahun 1924 hingga 1925 di negeri Belanda. Inisiatornya adalah para pemuda terpelajar Indonesia di perantauan, khususnya aktivis Indische Vereniging, yang kemudian pada tahun 1925 berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Mereka merumuskan nasionalisme yang begitu berbeda daripada arahan dari politik etis yang dicanangkan oleh Belanda. Rumusan itu berbunyi bahwa Indonesia merupakan entitas yang terpisah atau dapat berdaulat daripada kerajaan Belanda. Inilah benih-benih perjuangan kemerdekaan Indonesia modern.